Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak dapat kita hitung satu persatu. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju risalah Islamiyah. Semoga kita tetap menjadi umatnya sampai hari akhir kelak. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, sambil mendengarkan jangan lupa persiapkan buku mandiri kalian, buku tulis kalian, dan alat tulis kalian. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan dilapangkan hati kita agar dapat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Santriwan dan santriwati kelas 7, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bab ketiga, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat konstitusi. Lantas, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio, dan berasal dari Prancis, disebut dengan constituer yang berarti membentuk. Secara istilah, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian, tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Dapat berupa keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konstitusi, kita alangkah baiknya membahas terlebih dahulu tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945,
BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, di antaranya yaitu Panitia Hukum Dasar. Kemudian Panitia Hukum Dasar ini menggelar sidang pada tanggal 11 Juli 1945 dan menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu membentuk panitia perancang, kemudian bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, dan kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Kemudian Panitia Hukum Dasar juga membuat 3 hal pokok. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Setelah merumuskan Undang-Undang Dasar, kemudian kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu pembentukan PPKI dan sejarahnya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan karena tugas dari BPUPKI sudah selesai. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk meneruskan tugas dari BPUPKI. PPKI ini beranggotakan 21 orang. Ada 2 tugas pokok PPKI, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Kemudian mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Demikian tadi 2 tugas pokok dari PPKI. Kemudian sidang 1 PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama, dan pada sidang yang pertama tersebut menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih
dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi sebagai pembantu presiden. Kemudian penjabaran dari poin pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam sidang pertama melalui 2 tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang kedua. Sidang ini dilaksanakan sehari setelah sidang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, pembentukan 12 departemen beserta penunjukan para pejabat kementeriannya. Di antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, sampai dengan Menteri Keamanan Rakyat. Kemudian hasil sidang yang kedua yaitu pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta penetapan gubernur. Nah, di awal kemerdekaan Indonesia itu hanya terdiri dari 8 provinsi yang meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani setelah mengadakan sidang pertama dan sidang kedua, PPKI kemudian mengadakan sidang yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Sidang yang terakhir ini menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Nah, Komite Nasional Indonesia ini berfungsi sebagai badan pembantu dan penasehat presiden. KNIP ini diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Kemudian yang kedua, menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Santriwan dan santriwati kelas 7, demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga masih diberikan kesempatan untuk bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.